warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mara mengajar pada kelas 9 IPS, baik ruangan A sampai ruangan B. Di sini sudah ada 35 peserta yang sudah termasuk dari ruangan A dan ruangan B. Di sini saya mengajar menggunakan via WA dan juga tatap muka. Dan pada hari ini saya menggunakan via WA dan tatap muka. Ini dia. Sebelum memulai pelajaran, saya mengucapkan salam kepada siswa serta memberitahu tentang materi yang akan saya sampaikan. Sebelum memulai materi, di sini saya membagikan PowerPoint yang saya gunakan. Agar siswa dapat melihat serta memahami dengan lebih mudah. Bahkan saya merekam audio kepada siswa-siswi agar dapat mendengarkan suara saya dengan jelas tentang materi PPT yang sudah saya bagikan. Dan sini saya juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk bertanya mengenai materi dan audio yang saya bagikan. Jika ingin bertanya, boleh PN atau pesan suara, perkenalan diri, dari ruangan mana, silahkan bertanya. Kemudian berhubung tidak ada yang bertanya, di sini hari selanjutnya saya mengingatkan kepada siswa bahwa siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas, ini dia ada nama-namanya. Ada yang melalui buku tugas dan ada juga yang mengumpulkan melalui WA. Ini daftar nama pada tanggal 28 Agustus 2020 yang akan hadir. Ada 5 orang yang sudah ada namanya, yang tidak mempunyai HP dan tidak ada kuota internet, yang sudah dianjurkan oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran luring atau tatap muka. Untuk mengisi yang lain, karena minimalnya 10 orang, saya memberikan kepada siswa untuk turun dan mengajukan namanya agar melengkapi 10 orang. Ini ada beberapa nama siswa yang sudah mengajukan namanya dan sudah lengkap. Ada beberapa sampai dengan 10 orang. Nah, sebelum mereka datang ke sekolah, saya mengingatkan jamnya, yaitu pada jam 8:15 WIB, dan juga mengingatkan mereka agar selalu mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker. Mungkin kalian di sini baru kenal, baru ada yang baru kenal sama kakak, biasa cuma lewat via WA. Perkenalkan, nama kakak Mara Eliana Pepiola, panggil saja kakak Mara. Kakak yang mengajar kalian menggantikan Bu Asli sementara masa pandemi ini sampai akhir bulan September. Kakak mengajar dari Agustus, sebenarnya dari tanggal 5 kemarin. Kebetulan kakak seminggu harus observasi dan baru sekarang bisa tatap muka sama kalian. Nah, berhubung kakak melanjutkan pelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Asli, kakak minta pembelajaran kita dimulai pada bagian D, bab D, di halaman 76, yaitu perubahan ruang dan interaksi antara ruang Asia dan benua Asia. Di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Kakak minta sini tetap pakai masker ya, berhubung kita jauh, jadi nggak apa-apa kalian tetap pakai masker. Nah, di sini yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara. Ada yang sudah tahu bagaimana perubahan ruang dan interaksi terhadap kehidupan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau nggak ada yang bisa menjelaskan, perubahan pengaruh dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi sudah kita ketahui. Dari sejak dulu sampai sekarang perubahan selalu terjadi, baik dari ekonomi, pendapatan masyarakat, baik secara
bersosial dari satu ke satu. Dari kalian misalnya ada yang bersosial biasa berteman di kelas, ada kayak di sini yang berkelompok. Misalnya berteman, ada yang berempat orang, ada yang berdua, ada nggak biasa tuh ada di kelas kayak beranggota ya kan, nggak semuanya. Di situ perubahan kehidupan sosial, bagaimana cara dia berinteraksi bersosial dengan teman-temannya, berbagi pengalaman. Bahkan bersosial itu artinya berinteraksi dari satu teman ke teman yang lain, bagaimana cara dia berkomunikasi bersosial agar menjalani perubahannya itu menjadi lebih baik lagi. Interaksi sosial antar manusia memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadi dengan kehidupan sosial yang lebih baik. Kehidupan sosial contohnya kakak berikan di sini kepada masyarakat kita luas. Kakak sendiri merasa perubahan sosial jika kakak hanya memendam diri. Misalnya di rumah kakak tidak berinteraksi sama kalian. Nah, salah satu contoh kehidupan sosial kita masa pandemi sekarang, bagaimana cara kita berpendidikan kalau tidak bersosial? Ada sesuatu tugas, kalau kita tidak bersosial, kita tanya ke teman, kita tidak akan tahu dan kita akan ketinggalan pelajaran. Ada yang merasa seperti itu? Biasa merasakan kan kalau kita di rumah, kita nggak punya HP, nggak punya paket, terus kita nggak tahu pelajaran apa yang kemudian kita akan lakukan di sekolah, bagaimana nilai kita bagaimana, karena jalannya nilai itu selalu jalan buat kalian. Kakak di sini juga menilai di WA itu, kakak membuat grup kan, kakak selalu menilai siapa yang paling aktif di WA, menanggapi dengan baik. Jadi itu kakak ngambil nilai buat kalian. Tugas kalian yang kalian kerjakan, pemahaman kalian bagaimana, di situ juga kakak nilai, maupun tugas-tugas kalian nanti kakak nilai untuk nilai ulangan harian. Kemudian pengaruh perubahan dan interaksi ruang terhadap kehidupan budaya. Kehidupan berbudaya, budaya di Kalimantan kita sudah tahu apa sejak dulu. Bisa sebutkan salah satu? Kebudayaan, tari menari, kesenian, perubahan kebudayaan. Dari dulu itu adanya tari Manasai. Contoh, salah satu contoh yang kakak sebutkan yaitu tari Manasai. Dulu hanya menari Manasai ke kiri ke kanan, cuma begitu. Sekarang dikreasikan menjadi tarian yang tradisional, bisa dikreasi dengan tarian dance. Sekarang kan bisa itu, jadi menurut tarian tidak hanya Manasai tapi dikolaborasi, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Salah satu tarian budaya, budaya di Kalimantan banyak itu ada yang namanya tiwah ada kan dulu, kebudayaan orang, bahkan sampai sekarang masih berkembang. Kemungkinan di daerah kita tidak ada sekarang, kebanyakan itu di daerah dulu, tapi kebudayaan orang tetap jalan. Dan kemudian pokok pembahasan yang keempat, pengaruh perubahan interaksi terhadap ruang kehidupan politik. Perubahan interaksi kehidupan berpolitik itu bagaimana cara kita bermasyarakat, berpolitik kita tidak boleh sembarangan, salah kita bisa masuk penjara. Kenapa? Karena berpolitik itu berhubungan dengan kewenangan. Kalau kita menyalahkan kewenangan dan kita menggunakan kewenangan kita, misalnya seorang pejabat anggota DPR, dia menyalahkan kewenangannya, kemudian ketahuan aparat, pasti dia tangkap polisi, entah itu korupsi, membayar dengan uang, pasti akan berpengaruh. Dan juga kehidupan berpolitik, interaksi ruang antar negara. Politik misalnya di negara kita Indonesia, kita di negara Indonesia selalu berhubungan dengan negara yang ada di luar. Contohnya seperti Jepang, Amerika, Cina, dan banyak macamnya. Kenapa kita selalu berhubungan dengan negara luar? Agar kita bisa terjadi interaksi bersosial dengan negara lain apabila ada masalah. Contohnya di negara Palestina sekarang kita tahu kan ada apa yang terjadi di sana, bagaimana itu perang terhadap negara Yahudi kalau salah. Ada yang sudah tahu kan, tahu itu beritanya sangat tersebar luas. Pasti interaksi antar kehidupan politik itu selalu jalan, tidak hanya untuk keuntungan sosial, tidak hanya untuk kehidupan ekonomi, tetapi tetap dengan kehidupan pengaruh ruang kita, bagaimana cara kita berinteraksi. Kita tolong, saling tolong, membantu, bagaimana baik tenaga, baik ekonomi kita membantu kepada mereka. Dan apabila terjadi pula di negara kita, kita pun bisa mendapat bantuan dengan mereka. Begitu pula
kalau negara tetangga kita sudah berhubungan erat, apabila terjadi peperangan pasti ada yang membantu. Tidak secara ekonomi kan bisa, ekonomi kita membantu misalnya bahan pokok kita kirimkan ke sana, sumbangan kan bisa seperti itu. Kemudian pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana perubahan pendidikan. Dari dulu pendidikan di Indonesia selalu menggunakan tatap muka, menggunakan buku, menggunakan modul, dan baru sekarang yang ada menggunakan PPT atau PowerPoint. Kalau katanya di SMP sini sudah menggunakan PowerPoint, ada pembelajaran yang menggunakan layar biasa di depan itu. Sudah pernah lah? Sudah pernah. Nah, itu tandanya bukti perubahan dan perkembangan. Perubahan terhadap pendidikan. Dan juga pendidikan kita selalu berubah, apalagi terhadap keadaan pandemi corona. Kita tidak bisa selalu mengandalkan buku, mengandalkan modul kalau kita tidak bisa mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan ilmu kita. Bagaimana? Sekarang ada HP, gunakan HP sebaik mungkin. Kadang-kadang kebanyakan anak-anak itu kakak perhatikan biasanya main game, main tiktokan, itu kebanyakan. Coba kita ubah. Kalau kita ingin belajar dengan baik, boleh kita selingi, misalnya bosan di rumah kan bisa main game, tapi kita batasi waktunya agar nanti tugas kalian pun bisa jalan, kalian bisa mengerjakannya bisa melalui internet, searching Google, nanti situ banyak pokok pembahasan yang bisa kalian pelajari. Dan kakak mohon kalian itu jangan berpaku cuma pada buku, kalian bisa berpaku itu lihat di internet bagaimana pembelajaran di situ sangat banyak. Itu tidak dibatasi, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Nah, kalau gitu kita lanjutkan saja. Katanya ada yang masih kurang paham tentang perubahan pokok kehidupan, pengaruh interaksi ruang antar negara dan terhadap kehidupan politik. Ada yang kurang paham boleh tanya. Kan sini kan ada 5: kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, pengaruh kehidupan budaya, kehidupan politik, dan pendidikan. Maka minta salah satu coba jelaskan yang manfaat atau dampak negatif dan dampak positif dari kehidupan, pengaruh perubahan pendidikan. Salah satu. Jadi dampak positifnya dari perubahan pendidikan. Misalnya internet, bagaimana penggunaan dampak positif yang bisa kamu gunakan agar pembelajaran kamu secara pendidikan berjalan dengan baik. Dampak positifnya itu kita bisa mencari ilmu pengetahuan melalui internet, dan apa-apa yang dijelaskan ibu yang tidak kita mengerti bisa dicari tahu di internet. Ya, betul sekali. Kadang pemahaman kita itu tergantung pada diri kita, tidak semuanya bisa memahami apa yang dijelaskan dengan guru maupun kakak. Kakak pun di sekolah merespon demikian. Tidak semuanya kita bisa merespon dan tanggapan bagaimana yang dijelaskan. Kita bisa searching di Google. Misalnya kita kurang paham, kita lihat saja di Google itu bagaimana kita pahami. Ini saja masih kurang paham, lihat di YouTube. Pasti ada di YouTube. Itu ada videonya. Ini salah satu perubahannya, coba deh cari di YouTube perubahan ruang interaksi antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Di sana bagaimana dijelaskan fungsinya, cara-cara perekonomian bagaimana dari dulu sampai sekarang. Kalau tidak ada yang dijelaskan dan tidak ada yang ingin bertanya, kakak Agili dan kakak Amon itu tugas yang kemarin bisa dikumpul. Dan kalau ada teman yang nitip, dicatat namanya yang nitip sama kalian siapa, ditulis di buku lembaran itu